Pernyataan mengejutkan Qatar jelang laga semifinal Indonesia melawan Uzbekistan. Bagaimana pernyataannya? Langsung saja kita tonton videonya, guys. Ini Qatar usai disingkirkan oleh Jepang ya. Pelatih Qatar malah ngomong gini, guys. Usai Indonesia lolos ke semifinal. Pengakuan Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sebut tim Korea Selatan bikin malu federasi usai kalah ke Indonesia dan harus tersingkir di perempat final. Ini mengguncang Korea ya, guys. Malaysia masih belum menerima kenyataan Indonesia, dan ngomong gini, usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal. Pernyataan luar biasa pelatih Tajikistan beberkan hal ini usai tersingkir dan lihat Indonesia masuk ke semifinal. Banyak dari seluruh dunia ya terkejut dengan Indonesia, guys. Seputar sepak bola. Bagaimana bisa Indonesia yang dulunya diremehkan sekarang malah masuk semifinal, guys. Pelatih Qatar ngomong gini, dan mengalahkan Korea oleh ya. Jepang dan melihat Indonesia melaju ke semifinal. Pertandingan sengit antara Qatar dan Jepang di perempat final Piala Asia U23 2024 telah menyisakan kepahitan bagi tim tuan rumah. Qatar yang diarsiteki oleh pelatihnya Ilidio Vale harus menelan pil pahit dengan kekalahan 4-2 dari Jepang, mengakhiri harapan mereka untuk melaju ke babak semifinal. Ilidio Vale, pelatih yang berdedikasi, turut bersedih atas nasib yang menimpa timnya. Pukulan ini tidak hanya dirasakan oleh para pemain, tetapi juga oleh Vale sendiri yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan timnya menghadapi tantangan ini. Sebagai tuan rumah, Qatar tentu merasa terpukul dengan hasil ini. Namun kekecewaan ini semakin diperparah oleh kenangan pahit dari pertandingan mereka dengan Indonesia di fase grup A. Pertemuan tersebut mengingatkan Qatar pada kontroversi yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh tim mereka. Saat ini, di tengah kesedihan yang mendalam, Vale hanya bisa meratapi kegagalan timnya sambil menyaksikan Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Meskipun hatinya teriris, penonton aja, guys, dia tidak bisa menyangkal kesuksesan Indonesia yang telah meraih pencapaian luar biasa di turnamen ini. Bagi Vale, kekalahan ini menjadi panggilan untuk introspeksi dan evaluasi yang mendalam. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam timnya, baik dari segi teknis maupun mental. Meskipun sulit, Vale dan timnya harus bangkit dari kegagalan ini dan kembali lebih kuat di masa mendatang. Ketemu tim meskipun Qatar harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024 dengan kepala tegak, Vale yakin bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Dengan semangat dan dedikasi yang tak kenal lelah, Vale akan terus bekerja keras untuk membawa Qatar meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Pengakuan Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sebut tim Korea Selatan bikin malu federasi usai kalah ke Indonesia dan harus tersingkir di perempat final. Setelah kekalahan yang mengecewakan dari Indonesia dalam perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar, Chung Mong-gyu, Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada yang marah, Chung Mong-gyu membeberkan pengakuannya tentang kekalahan tersebut, menyatakan bahwa timnas Korea Selatan harus berhenti merusak citra sepak bola negara mereka. Kekalahan dalam pertandingan melawan Indonesia, terutama setelah melewati adu penalti, sangat memalukan bagi timnas Korea Selatan. Chung Mong-gyu menyampaikan rasa frustrasinya karena tim yang seharusnya memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup gagal menunjukkan performa terbaik mereka dalam pertandingan krusial tersebut. Melawan Indonesia saja kami tidak mampu, bahkan setelah adu penalti pun kami kalah. Ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Federasi Sepak Bola Korea Selatan, ujar Chung Mong-gyu dengan nada yang menegaskan ketidakpuasan dan kekecewaannya. Kegagalan ini tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan timnas Korea Selatan dalam menghadapi tekanan, tetapi juga mencerminkan ketidakkonsistenan dan kelemahan yang mungkin telah mengakar dalam sistem sepak bola negara. Chung Mong-gyu menegaskan bahwa kekalahan ini harus dijadikan sebagai pukulan keras yang memaksa Federasi Sepak Bola
Korea Selatan untuk melakukan evaluasi mendalam dan melakukan mereka sudah dikerahkan semua. Dalam pengakuannya, Chung Mong-gyu tidak hanya menyalahkan pemain atau pelatih, tetapi juga menyatakan bahwa tanggung jawab atas kegagalan tersebut juga ada pada Federasi Sepak Bola Korea Selatan secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa ini adalah saatnya untuk berhenti merusak citra sepak bola Korea Selatan dan mulai membangun kembali fondasi yang kuat untuk kemajuan di masa depan. Meskipun pahit, kekalahan ini diharapkan menjadi momentum bagi sepak bola Korea Selatan untuk introspeksi dan perubahan yang lebih baik. Dengan sikap yang tegas dan komitmen untuk meningkatkan kualitas sepak bola negara mereka, Chung Mong-gyu berharap bahwa Korea Selatan dapat bangkit dan kembali bersaing di panggung internasional dengan kebanggaan dan martabat yang tinggi. Pernyataan aneh Malaysia masih belum menerima kenyataan dan ngomong gini usai timnas Indonesia kalahkan Korea Selatan dan lolos ke semifinal. Kemenangan dramatis timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan U23 dalam perempat final Piala Asia U23 2024 telah menimbulkan beragam reaksi, termasuk dari media Malaysia yang menolak mengakui kehebatan tim merah putih tersebut. Meskipun pencapaian yang luar biasa ini telah memastikan Indonesia melaju ke babak semifinal, media Malaysia tetap bersikeras untuk menolak mengakui prestasi tersebut. Kekalahan yang mengejutkan Korea Selatan U23 oleh Indonesia U23 yang terjadi setelah adu penalti yang dramatis menjadi sorotan utama di berbagai media Malaysia. Namun, alih-alih memberikan penghargaan kepada tim Indonesia atas permainan mereka yang luar biasa, beberapa media Malaysia justru memilih untuk menyoroti segala aspek yang dianggap kontroversial atau meragukan. Beberapa media Malaysia menyoroti peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pertandingan, termasuk situasi yang memanas di lapangan dan keputusan wasit yang dipertanyakan. Mereka cenderung menyoroti aspek-aspek negatif dari pertandingan tersebut daripada mengakui keunggulan dan ketangguhan timnas Indonesia U23 dalam meraih kemenangan. Penolakan media Malaysia untuk mengakui kehebatan timnas Indonesia U23 mungkin juga dipengaruhi oleh rivalitas historis antara kedua negara dalam hal olahraga, terutama sepak bola. Rivalitas ini seringkali memicu reaksi yang emosional dan subjektif dari media dan pendukung di kedua belah pihak. Namun, di tengah semua kontroversi dan penolakan, pencapaian timnas Indonesia U23 tidak bisa dipandang remeh. Mereka berhasil mengalahkan salah satu tim favorit turnamen dan melaju ke babak semifinal, memperlihatkan semangat, keberanian, dan ketangguhan yang luar biasa. Meskipun media Malaysia mungkin tidak mau mengakui kehebatan timnas Indonesia U23, pencapaian ini telah menjadi bukti nyata bahwa tim tersebut layak mendapat pengakuan dan apresiasi atas prestasi mereka. Bagi timnas Indonesia U23 dan para pendukungnya, kemenangan ini adalah bukti bahwa mereka mampu bersaing dengan yang terbaik dan membanggakan negara mereka di panggung internasional. Pernyataan luar biasa pelatih Tajikistan beberkan hal ini usai tersingkir dan lihat Indonesia masuk ke semifinal. Prestasi gemilang timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 telah mencuri perhatian pelatih-pelatih di seluruh Asia, termasuk Mubin Ergashev, pelatih dari Tajikistan. Dalam sebuah pengakuan yang jujur, Ergashev tidak bisa menahan kekagumannya terhadap pencapaian yang luar biasa dari tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Timnas Indonesia U23, meskipun awalnya dianggap sebagai underdog, mampu mengatasi tantangan besar dengan mengalahkan negara-negara tangguh yang tergabung dalam Pot A. Ergashev menyatakan rasa keterkejutannya atas kemenangan Indonesia melawan lawan-lawan yang kuat seperti Australia, Qatar, dan Yordania. Namun, satu kekalahan yang cukup menyakitkan bagi Indonesia adalah ketika mereka berhadapan dengan Qatar, tuan rumah Piala Asia U23 2024. Ergashev menyatakan bahwa kekalahan tersebut terasa lebih terhormat setelah terbukti bahwa Qatar melakukan kecurangan dalam pertandingan tersebut. Meskipun demikian, timnas Indonesia tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh kontroversi tersebut. Mereka terus menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan berhasil melaju ke babak semifinal, meninggalkan jejak kejutan yang menginspirasi banyak orang. Bagi Ergashev, prestasi timnas Indonesia adalah bukti bahwa dalam sepak bola, semangat dan kerja keras dapat mengalahkan segala rintangan. Dia menyaksikan dengan diam keberhasilan Indonesia dan mengakui bahwa mereka telah menunjukkan kehebatan mereka di lapangan.
Kini, Indonesia berada di jalur untuk meraih prestasi yang lebih besar di Piala Asia U23 2024. Prestasi mereka tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi bangsa mereka sendiri, tetapi juga bagi negara-negara lain di kawasan Asia. Sebagai pelatih, Ergashev mengambil inspirasi dari perjalanan timnas Indonesia dan berharap dapat membawa semangat yang sama ke dalam timnya. Dia menyadari bahwa dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi, dan yang terpenting adalah tekad dan semangat untuk terus berjuang, meskipun dihadapkan pada kesulitan. Dengan demikian, prestasi timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 tidak hanya menjadi cerita sukses mereka sendiri, tetapi juga cerminan semangat dan keberanian dalam dunia sepak bola yang memotivasi banyak orang untuk terus berusaha mencapai yang terbaik. Ya, jadi begitu guys. Sekarang Indonesia bukan tim underdog lagi ya. Sekarang Indonesia sangat diperhitungkan ya, sangat diwaspadai oleh negara-negara besar seperti Korea Selatan dan sekarang Uzbekistan ya. Bahkan mereka tidak menyangka ya, tim seperti Indonesia bisa naik ke semifinal itu. Mereka nggak nyangka sama sekali guys. Mereka menyangka yang masuk semifinal itu kalau nggak Korea ya tim-tim Arab ya. Ternyata Indonesia guys. Ini patut diwaspadai ya, dan patut dicontoh untuk buat seluruh tim dari Asia Tenggara terutama ya. Mereka harus termotivasi oleh Indonesia guys, karena mereka nggak nyangka gitu. Bahkan mereka tertampar ya oleh Indonesia, yang mereka pikir timnya itu sudah bagus banget ya, sudah juara, ternyata melawan Indonesia pun kalah guys. Seperti halnya itu Jordania. Dulu sebelum melawan Indonesia, Jordania tuh mampu mengimbangi Australia. Itu mereka, wah ini tim hebat nih. Netizen mereka bilang gitu guys. Ini bintang-bintang dari Jordania ini sudah main semua, ini sudah berkumpul ya. Dan mereka mampu mengimbangi Australia ya. Namun pas melawan Indonesia guys, mereka seperti tertampar habis guys. Wah, mereka pada komen ya, tidak menyangka tim yang sebelumnya dikira itu tim yang sangat-sangat hebat ya, ternyata tidak ada apa-apanya melawan Indonesia ya. Ya, jadi seperti itu guys. Dan semoga Indonesia tidak sampai di sini saja guys. Semoga nanti sampai Paris dan berkembang terus ya. Soalnya kalau sudah sampai Paris itu lawannya bukan lagi Asia guys. Mereka lawan Eropa, lawan Spanyol, lawan Argentina, lawan Brasil, lawan tim-tim yang sangat kuat ya. Jadi itu menjadi jam terbang yang sangat berharga ya untuk tim Indonesia. Dan ini Indonesia harus nih, bukan lagi mau tidak mau ya, harus mengalahkan Uzbekistan untuk menuju ke tujuan terakhir, yaitu Paris, Olimpiade Paris ya. Kalau juara satu itu adalah bonus guys, sekarang itu adalah bonus ya. Yang dulunya Sintayong target hanya 8 besar, dan sekarang malah ke semifinal. Lanjutin aja, langsung ke Paris aja. Ke Paris juara satu dan menuju ke Paris ya guys. Oke, dan segitu dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga subscribe channel Calon Garuda Tim, link ada di deskripsi video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye, salam sepak bola.